Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena ini pelajaran pertama, sebelum belajar malah kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, untuk pembelajaran pasca MIT, kan kemarin sudah MIT. Nanti nilainya saya posting di buku 1 halaman, terus saya kasih di grup. Tapi nanti malam sepertinya baru sempat, karena saya masih mendahulukan yang kelas 12. Dan bagi yang belum, nanti kan akan saya data tuh, beberapa udah saya data, nanti silakan tetap dikirim aja. Jadi kemarin ada permintaan dari Wakasek yang belum dikirim ke dia namanya, maksud saya jangan sampai dikirim-kirim gitu. Yang belum nanti malam kirim aja, jadi langsung bisa saya nilai. Besok insya Allah akan saya setor nilainya ke kurikulum. Tapi kalau sampai nanti malam tetap belum dikasih juga, ya berarti kosong lah nilainya, gitu ya. Apa tuh, San? Nilai MIT bagi yang belum ujian. MIT semester kemarin, bagi yang belum ujian. Ya. Minum ya? Ya, cepat. Sekali yang apa? Bisa. Lu sendiri bisa. Oke, kita setelah ini sebenarnya sudah masuk pada bab 3. Di bab 3 itu teks yang kita pelajari adalah tentang eksposisi persuasif atau teks ceramah. Jadi kan teks ceramah ini sebenarnya mengikuti strukturnya eksposisi, cuma dia dibagi jadi beberapa jenis informasi. Kamu bisa lihat bukumu di halaman 81. Coba lihat di situ ada bagian, ada 4 type informasi. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, kemarin kan kalian ikut AKM ya? Udah ikut AKM? Asesmen kompetensi minimal? Udah? Hah? Iya. Nanti gantian. Tunggu temannya masuk, hah? Bukan yang ngambil minum tadi, tukaran. Hah? Enggak. Nanti saya posting di grup aja. Sepertinya nggak ada sih. Selama kamu isi aja, ikuti instruksi soal, bakal saya kasih nilai kok. Kecuali lah ikut ujian atau ngisinya sembarangan, apa yang ditanya soal bukan itu yang dijawabnya, barulah nilainya nggak ada. Oke. Nah, jadi 4 tipe informasi itu didasarkan pada 4 subjenis. Yang pertama ada yang berdasarkan fungsi, terus ada format penyajian dan lokasi peristiwa serta kehidupan. Tapi yang paling banyak digunakan pada sistem teks informasi sekarang adalah bidang kehidupan yang tipe 4. Jadi kalau misalnya nanti ada soal di semester menanyakan mendata informasi teks ceramah, maka yang dimaksud itu adalah bentukan fakta yang sesuai dengan tema, ya. Jadi kalau ada soal, karena nanti yang buat soal, insya Allah saya juga, kalau nanti ada soal tentang mendata informasi, maka itu yang dimaksudnya adalah bentukan fakta yang sesuai dengan tema. Dan kalau mau ambil minum silakan. Gantian soalnya.
ya. Jadi cari dulu faktanya, baru carilah yang sesuai dengan tema. Kalau yang ditanya soal tentang informasi. Selanjutnya nanti di situ ada penyusunan struktur ya. Kamu bisa lihat di halaman 92. Jadi strukturnya itu mirip dengan teks eksposisi. Mulai dari adanya tesis, argumen, dan rekomendasi. Nah gitu. Cuma bedanya kan kalau tesis dalam eksposisi dia berupa fakta, pemaparan fakta. Kalau di sini dia fakta yang berupa masalah untuk himbauan. Misalnya gini, ada masalah penebangan pohon. Maka bagaimana supaya nanti argumen-argumen ini mengarah pada rekomendasi untuk ajakan menanam pohon, misalnya gitu. Si argumen ini adalah data pendukungnya. Jadi pidato yang baik itu dibuka oleh sekumpulan tesis dulu. Misalnya Indonesia saat ini sedang mengalami masalah deforestasi 10 hektar per tahun. Jadi dari data 10 hektar hutan Indonesia itu akan menghilang setiap tahunnya, yang berakibat fatal pada kualitas oksigen di seluruh dunia, bukan Indonesia saja, karena Kalimantan itu paru-paru dunia. Nah, deforestasi ini dapat dicegah dengan cara regulasi pembangunan perumahan dan peralihan lahan untuk perkebunan. Jadi sering deforestasi itu bukan karena kebakaran hutan, tapi karena ada pihak-pihak yang mau nanam sawit misalnya, ya udah dibakarnya aja gitu. Tapi kalau di negara lain, ya, Waalaikumsalam, mereka juga buka lahan, tapi caranya cerdas, nggak dibakar. Misalnya gini, ada di Australia itu kambingnya itu bisa manjat pohon, jadi dia bisa makan kayu-kayu yang keras. Jadi ketika mereka mau buka lahan, kambing-kambing tadi dilepas di hutan, dimakaninnya lah daun-daun tadi sampai habis batang-batang kecilnya, baru itu ditendang gitu. Jadi kayunya bisa dipakai, kambingnya juga bisa diambil dagingnya dan tidak mencemari udara. Kalau Indonesia kan mau gampang, udah bakar aja, nanti kan kalau udah habis tinggal ditanami gitu. Nah gitu yang tidak cerdasnya. Jadi banyak kerusakan, juga banyak kerugian. Jadi bagaimana kita mengolah sebuah masalah yang sama, tapi kita sajikan ajakan atau solusi yang berbeda. Gitulah teks ceramah yang sesungguhnya. Nah untuk tahapan teks ceramah, kamu bisa tentukan dulu dari topik. Jadi kalau mau menyusun teks ceramah, tentukan dulu topiknya. Apa, kan ini luas, misalnya tentang kesehatan, ke pendidikan, tentang keamanan, ini kan banyak sub-subnya. Baru kita batasi topiknya, itu cari bahannya, baru dibatasi bahannya. Batasi itu maksudnya fokus. Misalnya kalau kesehatan di bidang apa, virus kah, di bidang kesehatan organ dalam, kesehatan jantung misalnya, batasi bahannya gitu kan. Baru cari bahan, lalu masukkan kerangka, dan terakhir berlatih. Nah inilah tahapan kita kalau mau menyajikan teks pidato. Urutan ini ada sama di semua struktur soal, termasuk buku-buku terbaru seperti Erlangga, dia pakai struktur seperti ini kalau tahapan penyusunan pidato. Ingat, menyampaikan pidato itu ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan, termasuk aksentuasi ya. Jadi kalau pidatonya bahasa Indonesia, pakailah aksennya orang Indonesia, jangan diarab-arabkan atau diinggris-inggriskan. Kan ada orang ngomong itu Assalamualaikum gitu kan, ya kalau bahasa Arab nggak apa-apa gitu, atau bahasa Inggris kayak Cinta Laura ngomong gitu kan, university gitu, tapi dia ngomong Indonesia gitu, itu nggak boleh, karena tiap bahasa itu punya aksennya masing-masing.
dalam bahasa Mandarin perbedaan panjang A aja, mungkin dalam bahasa Arab juga gitu ya, idgham ada banyak hukum-hukumnya di situ kan, pemberhentian. Di situ kan mengubah makna, gitu kan. Mereka bilang ma itu beda maknanya. Jadi jangan disamakan. Bahasa Inggris juga, misalnya kita bilang R, mereka kan nggak pernah jelas kan. Misalnya they, Waalaikumsalam, nggak pernah bilang rumah gitu. Nah, jadi aksennya harus diperhatikan. Jadi dalam proses pidato ada hal yang diperhatikan, yaitu pertama aksentuasi, terus ekspresi, yang terakhir masalah kuasai bahan. Nah gitu ya. Enggak, aksentuasi ini adalah hal yang harus diperhatikan. Dah? Nah itu dia tahapan. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan. Di sini ada nggak namanya Ahmad Soleh? Siapa, mana Kang? Oh, Arik Ahmad, Adrian, Aidil Fahrezi, Tengku Farhan, Rendra Huda, Solihul, Muaz, Harel, Ananda, mana Ananda? Seto, kenapa pulang? Oh disuruh pulang gitu? Kok berarti ada yang banyak belum tulis nama loh? Cak, tulislah, kamu belum kan? Sambung aja di sini. Tulis masing-masing aja, nanti salah-salah namanya. Iya, apa? Di sini ya? Iya, di sini aja. Udah, nggak apa-apa, lanjutkan aja nanti biar saya buat checklist di sampingnya, tanda hadir. Ya di kolom kedua. Nah, udah, kasih ke temannya. Yang belum isi absen, belum ada nama di situ tulis, tapi kalau udah ada nggak usah. Kamu udah ada? Aidil Fahrezi ya? Aidil Fahrezi kan? Udah ada berarti. Sampingnya siapa namanya? Coba lihat situ udah ada nggak? Nah, tulis yang belum ada. Dah, coba lihat halaman 94. Tengku Farhan. Tengku, mana bukumu? Buka halaman 94. Baca halaman 94 yang kegiatan 2. 94. Hah? Kegiatan 2. Ya. Yang lain perhatikan. Biar kalau ada pertanyaan
ditanyakan biar sekaligus saya jelaskan. Oke, ini saya suruh salah satu maju ke depan tanpa buku ya. Bilang ulang. Halaman 94. Hah? Ya, enggak usah saya bilang dia. Kamu lanjut aja. Misalkan jika maka sebab karena dengan demikian akibatnya oleh karena itu selain itu untuk karena itu selain itu dapat menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan bersama seperti sebelum itu kemudian yang pada akhirnya sebaliknya berbeda hal yang empat menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, melakukan, dan juga berpendapat dalam prinsip menimbulkan. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Oke, nah itu konten-konten kebahasaan, termasuk nanti ada tambahannya penggunaan kalimat tunggal dan majemuk. Jadi situ ada penggunaan kata ganti orang, kata teknis, argumentasi, kata kerja mental, dan persuasif. Konten bahasa itu apa Sat? Keterangan Sat? Kata-kata. Laki belum juga. Dari Laki belum. Laki belum. Ya? Sama. Hah? Kenapa? Ditanya after tadi apa? Oh, pidato sama ceramah sama nggak katanya? Sama. Sebenarnya nama lainnya aja itu karena dia, ya. Berarti yang hadir hari ini Arik, Adrian, Aidil. Adrian dia. Hah? Oh enggak ya. Arik, Aidil, Tengku, Rendra, Ananda, Umar, Haris, Niko. Niko yang mana orangnya? Yang itu Sat. Oh, Muhammad Hakim, sama Faiz. Faiz yang mana? Yang itu Sat. Arham, Raffi,
Oke, Rick, ada pertanyaanmu nggak untuk konten bahasa yang di sini? Kira-kira? Ya. Ada yang nggak dipahami nggak dari yang 5 ini? Atau nggak paham semua? Kata kerja mental yang kemarin dia tidak tampak secara fisik, misalnya memahami, mengharapkan, menganalisis, mendambakan. Nah, itu kata kerja mental yang secara visual nggak kelihatan. Kalau kata teknis yang merujuk pada bidang keilmuan, misalnya ceramahnya tentang lingkungan, maka ada kata-kata seperti RTH, ruang tanaman hijau, terus atmosfer gitu. Itu kata teknis. Kalau persuasif yang berupa ajakan, argumentasi yang berupa pengajuan data, itu berupa konten-konten yang sering muncul di teks ceramah. Kalau kata ganti tahu lah ya. Apa contoh kata ganti? Kata ganti orang, dia, saya, kita, mereka, gitu ya. Nah, itu udah wajar muncul di semua teks, saya pikir, kalau dia bergenre narasi atau pidato. Nah, selanjutnya ada juga namanya penggunaan kalimat tunggal dan majemuk. Nah, jadi berdasarkan pola kalimat itu ada kalimat yang tunggal. Itu apa dan argumentatif itu ya? Iya, bersifat pengajuan data. Dan ada kalimat yang majemuk, atau nama lainnya sekarang dikatakan sebagai kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, kalau kalimatnya simpleks berarti dia terdiri dari satu klausa, maka dikatakanlah dia tunggal. Kalau dia kompleks, dia lebih dari satu atau minimal 2 klausa. Klausa itu apa? Klausa itu struktur kalimat yang terdiri dari subjek ditambah predikat. Itu dia. Ini contoh ada sebuah kalimat yang saya tulis ya. Ketika dia SMA, begini dia, ketika dia mengikuti ujian, ia meninggalkan temannya. Oke? Nah, kalau dia seperti ini, maka kan ada 2 subjek plus 2 predikat. Ini konjungsi. Ini subjek predikat. Ini subjek predikat. Ya kan? Nah, kalau dia dalam satu konstruksi kalimat ada 2 kali subjek, 2 kali predikat, inilah yang namanya kalimat majemuk, karena ada 2 klausanya. Terus kan ada juga dibilang ini ada tunggal, ini ada majemuk setara dan bertingkat. Kita tinggal lihat pada acuan konjungsinya, ya. Jadi konjungsi itu ada 2. Ada yang dia koordinatif, ada dia yang subordinatif. Yang koordinatif inilah yang kita sebut sebagai konjungsi setara. Hanya ada dan, atau, bahkan, terus tetapi, sehingga. Ya. Nah, dan atau bahkan tetapi sehingga ini adalah jenis yang setara. Kalau kamu jumpa di luar dari yang itu, berarti dia bertingkat. Berarti ini kalimat majemuk apa? Setara atau bertingkat? Bertingkat. Kenapa? Karena tidak ada. Iya, tidak ada di koordinatif. Coba Rik, itu kalimat setara, kalimat majemuk setara atau bertingkat? Yang itu yang di atas. Ini yang di atas, yang ketika dia mengikuti ujian, dia meninggalkan temannya. Setara atau bertingkat? Majemuk. Kamu lah, ngomong Rik kan? Belum ganti nama kan? Nah. Kalimatnya kalimat majemuk setara atau bertingkat? Yang di atas tuh, ketika dia mengikuti ujian, dia meninggalkan
Nih. Setara atau bertingkat? Tingkat. Kenapa? Karena ini. Karena apa ya? Karena apa? Ada nampak ininya tingkat. Ya di mana tingkatnya? Di lantai 2. Nah, saya ulang ya. Ini kan bakal diulang-ulang sampai ke ujian TPS nanti. Jadi yang koordinatif atau konjungsi yang setara ini udah oke. Perhatikan dulu. Kalau dia yang konjungsi setara ini dia kan sedikit, jadi ini wajib kamu hafal karena sedikit aja. Kalau yang subordinatif ini banyak, ada jika, sejak, tetap, walaupun, meskipun, namun, itu semua bertingkat. Rame dia, ribet ngapalnya. Jadi cukup hafal yang setara aja. Kalau jumpa di luar yang setara, contoh nih kayak ketika, kan nggak ada di koordinatif, berarti dia subordinatif atau bertingkat. Gitu cara bedakannya. Udah? Jadi dia hafal, mau nggak mau harus seperti itu caranya biar cepat. Ujian lagi kemarin kan ada, saya suruh cari konjungsi bernilai penambahan. Nah itu dia termasuk konjungsi setara itu, dan ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan untuk konten bahasa? Hah? Aksentuasi itu cara kita mengucapkan intonasi bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris namanya pronunciation, gitu kan? Setiap bahasa itu walaupun sama alfabetnya, tapi cara mengucapkannya beda. Bahasa Perancis itu E-nya ada 5 macam. Beda makna common dengan common. Itu beda. Waktu saya di SMA saya belajar bahasa Perancis tambahannya, kalau kalian kan Arab. Arab kan juga gitu. Beda tanda bacanya, udah beda panjang dan artinya. Itu namanya aksen. Jadi walaupun alfabetnya mirip, tapi setiap bahasa itu punya cara pembacaannya masing-masing atau intonasinya masing-masing. Itu yang disebut sebagai aksen. Makanya dalam pidato jangan sembarangan menambahkan aksen bahasa lain ke bahasa yang bukan bahasanya. Nanti orang bisa salah arti gitu. Mungkin bagi kita sama aja karena dalam bahasa Indonesia aksen seperti ini nggak gitu beda. Misalnya kita bilang makan, makan gitu kan nggak ada bedanya. Tapi kalau dalam bahasa lain itu ada bedanya. Jadi hati-hati penggunaan bahasa kalau aksennya tidak sesuai. Oke? Itu subordinatif. Iya, subordinatif itu artinya bertingkat. Ya? Ada pertanyaan nggak? Beda. Tergantung letak argumennya sebenarnya. Kalau ada soal menanyakan argumen tapi soalnya bentuknya teks, berarti dia nanya fakta. Jadi ini juga sering muncul di TPS ya. Jadi TPS itu ada 2, tes potensi skolastik. Berbicara mengenai argumen pada teks. Kalau yang diminta pada teks berarti maksud dia fakta. Nah, pada struktur ini argumen ini fakta. Tapi kalau argumen pada paragraf atau kalimat, maka yang dimaksud dia itu adalah opini. Jadi kalau ditanya apa beda opini sama argumen, kalau pada kalimat atau paragraf sama. Kalau pada kalimat atau paragraf dia sama. Tapi kalau pada teks beda, karena pada teks argumen yang dimaksud adalah data pendukung. Gitu dia. Tapi kalau berbicara opini penulis, ya memang pasti beda. Karena opini penulis itu mengarah pada pemerintah. Itu terjadi pada teks editorial. Nanti kelas 12 belajarnya. Ada namanya opini penulis. Tapi kalau opini biasa sama argumen yang terdapat dalam kalimat atau paragraf itu nilainya sama atau pengertiannya sama, gitu ya, kecuali dalam teks. Bisa? Ada lagi pertanyaannya? Dah, kalau yang bangsa pelupa dicatat lah. Tapi kalau yang kamu bangsa begitu lihat papan tulis hafal, nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan aja nyatetnya. Yang penting ujiannya bisa, latihannya bagus. Oke? Ada pertanyaan lagi? Mana sih bukunya? Oh, ini.
Nah, coba halaman 89. Coba buka dulu paketnya. Oke, buku mana? Buku paketmu mana? Kenapa mau ngambil udah semester, mau habis semester 1 dah? Nggak bisa dicari soft copy-nya? Kan banyak ini di internet beredar. Iya, 89. Ah, nggak bawa HP, keren bawa juga ya? Enggak. Kalau untuk kebaikan ya udah lah, yang penting dibuka kan. Kalau buka buku nggak apa-apa. Nanti kan nggak bawa HP kan buka TikTok juga ya. Hah? Apa? Ada. Cari aja buku bahasa Indonesia kelas 11 terbitan Kemendikbud, di download, baca. Nah, terus kalau memang kamu anak pondok ada waktu, bagian-bagian yang penting seperti ini, misalnya kayak seperti kaidah atau struktur, kamu print aja kalau ada waktu. Kan nggak banyak sih ngeprint ini. Daripada menunjukkan buku kamu yang entah kapan adanya itu. Sebab belajar pakai buku aja pun nggak ingat, apalagi nggak ada bukunya. Halaman 89. Coba masing-masing baca pribadi, terus kamu buat tambahan di bawah catatanmu, misalnya yang menyatakan hubungan sebab akibat apa konjungsinya. Seperti itu kan, sebab akibat ada sehingga sama karena. Terus yang menyatakan cara ada katanya dengan. Yang menyatakan sangkalan ada kata tetapi. Yang menyatakan hasil seperti ada kata agar, supaya. Itu coba buat jenisnya di buku catatanmu. Nggak usah dibuat kalimat panjang ini, nggak usah. Cukup buat konjungsinya aja. Misalnya konjungsi hubungan sebab akibat apa contohnya, 1 buat. Yang hubungan pertentangan apa? Ya, yang di halaman 89 kegiatan 2. Di situ kan ada kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis. Supaya nanti tahu kalau ada soal nanya anak kalimat bernilai pertentangan apa konjungsinya, jadi cepat gitu. Jadi dicatat ini yang berapa ini ya? Iya, cari contoh-contohnya satu. Konjungsi apa contohnya 1, konjungsi apa contohnya 1, biar kamu tahu. Situ kan nanti kasihnya contohnya yang dibiring. Enggak, contoh konjungsi atau kata hubungnya. Iya. Yang menyatakan hubungan penjelasan yaitu bahwa gitu. Atributif contohnya yang gitu, dibuat satu-satu aja di buku catatan atau latihannya masing-masing kalau nggak buat catatan. Sekarang cepat biar saya parah, saya periksa. Udah, Rik. Mulai lah. Oke. Udah nggak ada bukunya. Nah, pakai buku saya. Boleh saya sini buku nggak? Hah? Iya, di buku catatan. Boleh. Apanya? Kalau saya boleh ya. Ini yang pakai buku saya. Di buku catatan boleh, latihan boleh. Kalau yang bawa buku catatan catatan. Tapi saya yakin ini banyak yang nggak bawa nih. Tanggal 84 tuh. Eh 89 ya, 89. 89. Iya. Konjungsi pertentangan contohnya apa? Sebab akibat contohnya apa? Udah cepat dimulai. Ambil buku mana? Belakang aja dulu. Jangan gabungkan kan Sat. Ribut Sat. Betul. Bisa kan ya? Dia tulis Mak. Udah Rik, dimulai Rik. Iya Sat. Apa lagi? Ideal. Udah dimulai. Namanya bukannya bisa jalan sendiri. Sat. Hah? Sampai 1 sampai 2 Sat. Banyak kali alasanmu dari tadi aja. Hah? Sampai 7. Iya, sampai 7.
Soal apa? Orang cuma menentukan konsumsi. Sambil kelihatan saya mau nanya sedikit ya. Rick, apa ke belakang lagi? Makanya kalau yang masih SMP jangan naik ke SMA. Belum puas mainnya kemarin di SMP, jangan naik ke SMA. Main dulu puas. Arik nanti kelas 12 mau ambil jurusan apa? Jurusan kuliah? Atau mau nikah? BMKG, oke. Ideal? Jurusan kelas 12 nanti apa? Itu kayak mana? Saya mau mendata supaya mau mengarahkan TPS ya disuruh wakil. Ideal nanti kelas 12 rencana mau ngambil jurusan apa? Jurusan kuliah atau kedinasannya? Iya, jurusan? Teknik mesin di USU. Parahan, Tengku Parhan, pelayaran. Hendra Huda. Hah? Jadi mau ngapain nanti, mau nikah? Kerja, oke. Good. Ananda, jurusan? Psikolog di UI. Belum tahu. Umar Haris, ambil jurusan? Manajemen, pindah jurusan? Manajemen itu kan kelompok IPS. Memang gak suka IPA sebenarnya. Oh, oke lah. Niko, kedokteran? Jurusan apa kelas 12 nanti? Belum tahu. Kenapa? Oh, oke lah. Yang penting sanggup aja gitu. Hakim, mana Hakim? Jurusan apa Kim? Hah? Di IPB? IPB? Belum tahu. Faiz? Jurusan? Jadi nikah? Terjadi? Belum tahu. Hah? Oh. Arham? Jurusan? Hah? Oke. Raffi? Hah? Apa? Filiografi. Itu tentang apa? Oh, di mana itu? Di UI ya? Filiografi namanya. Video. Oh. Desain grafis. Kalau masuk stand tuh bisa masuk mana? Kalau kita ambil stand. Kemana aja maksudnya? Enggak, dia ada jurusan tertentu. Stand itu sekarang terbagi dua. Ada dia yang tipe pengambilan 4 tahap. Kalau 4 tahap itu kamu langsung PNS. Jadi kamu tamat ditempatkan di seluruh Indonesia. Ada yang dia tipe 2 tahap langsung lulus. Tapi kamu cuma digratiskan sekolah doang. Begitu tamat dia nggak ada perjanjian kamu langsung PNS. Kamu cari kerja sendiri. Jadi kan kalau ada orang tes stand itu ada 2 type. Kalau ada yang susah sampai 4 kali tahap, itu dia bisa langsung PNS. Ada yang dia 2 kali langsung lulus. Nah itu dia nggak perjanjian kerja. Lebih bagus 2. Hah? Ya 2 tapi sama aja. Kamu kayak kuliah di universitas biasa. Orang kenapa ngejar stand? Karena kan mau ngejar PNS-nya. Itu. Makanya orang ikuti yang 4 tahap sekarang. Nah yang 4 tahap itu pun ada jurusan-jurusannya. Ada bea cukai, ada bendahara, ada akuntansi. Tergantung jurusan yang kamu ambil. Kalau bendahara nanti kerjanya di bagian itu gitu. Tergantung. Kalau masalah yang tadi kamu yang tipe 2, kamu mau kerja di perusahaan biasanya bisa. Tapi kita tahu sendiri bisa. Ya cari sendiri. Iya. Tapi kalau di Jakarta anak stand UGM biasanya gampang masuk universitas, masuk perusahaan. Karena bonafit dia.
Nggak ada yang mau ke luar negeri gitu, ke Kairo misalnya, kan kalian jago. Jepang. Aku Jepang kan. Oh ya bagus lah. Karena kan dari sana enggak bagus kan. Iyalah di sana enak kalau misalnya kita apa nggak bagus kerjanya bunuh diri gitu kan. Iya benar-benar. Kayak itu boy. Mau ngelamar kerjanya Untuk apa? Di luar negeri. Yang berimbang sama Oxford sama Harvard itu Columbia University. Columbia di Amerika. Yang sama-sama standarnya kayak Harvard atau Oxford kan. Itu cuman Columbia, Universitas Cina, Universitas Moskow, sama satu lagi di Jerman, tapi saya lupa apa namanya, susah. Yang pernah dimasuki si Habibie. Itu juga dia level ke-6 di dunia. Iya, di dunia itu yang terbaik kan masih Oxford, Harvard, Columbia, Moskow, China University, satu lagi yang Jerman. Tapi saya lupa di Jerman ini apa namanya. Itu yang paling bagus kalau tingkat dunia. USU itu rating 2000-an lah di dunia. Tapi UI, UGM sama ITB itu masuk 100 besar terbaik di dunia loh. Yang ya UI, UGM sama ITB. Dia pernah ITB pernah masuk nomor 78 terbaik di dunia. UI pernah masuk nomor 89 berdasarkan peringkat UB Matrix. IQ berapa? IQ apanya? Beda-beda lah. Kan orang-orang itu kan ada yang terlahir cerdas, ada yang terlahir memilih untuk cerdas. Iya, dia memang dia lahirnya dengan bakat cerdas, memang nggak belajar kali pun pintar. Dia main-main, baca komik, nengok ini, tapi ditanya pelajaran paham. Saya pernah tuh ngajarin metodis 2, dia sambil baca komik, saya ngajar. Terus saya tes lah, ke depan nggak mau baju kayak gini, hafal emang dia semua isi buku itu. Saya tanya, oh ya udah kalau tipe seperti itu nggak masalah, dia sambil main-main. Nah masalahnya ada yang nggak tipe seperti itu, tapi cara belajarnya seperti itu. Nah itu yang bahaya. Gitu. Harus memperbaiki keturunan deh. Kok juga nih? Keturunan kok lunak semua. Nah nyari aja. Ini jangan tinggi juga. Orang cuma bahas satu aja ya konjungsinya. Udah ada selesai. Tadi pena saya mana? Yang untuk dibuat nulis absen. Gimana yang udah selesai dari sekolah? Udah, aku udah. Satu-satu aja, misalnya kondisi kayak gini kan, yang menyatakan kenyataan berarti padahal nomor 34 itu bertukar ya. Yang menyatakan sangkalan itu contohnya padahal, yang menyatakan kenyataan itu contohnya seakan-akan. Kebalik nih contohnya 34 itu tukar ya contohnya. Gimana? 34 itu nomor 3 itu kan gini, katanya menyatakan sangkalan contohnya seolah-olah. Terus yang nomor 4 yang menyatakan kenyataan sedangkan. Itu kebalik, harusnya yang menyatakan sangkalan itu sedangkan, yang menyatakan kenyataan itu seolah-olah. Iya, contohnya terbuka ya. Jadi sedangkan itu cuma 3 kan? Iya. Ambil sebagai kamu. Tapi dorang kemu. Nah, dorang kemu. Jadi kok kalinya sebenarnya kali itu sih kalau kita jadi banyak lagi. Iya, harus kok. Memang ada kan tuh. Coba. Apa di sini dengan? Kalau aku cuma belum tambah kali kan. Kalau manajemen seolah-olah itu ekonomi ya, akuntansi juga.
Dia campuran kalau pada Indonesia. Karena kan dia mau masuk Indonesia. Hah? Enggak, dia lebih ke ekonomi sama akuntansi. Kalau dia manajemen. Enggak, bukan. Ini dua. Iya. Itu sama-sama aja. Iya. Ya? Hari ini selesai kan Pak? Ya Kak? Siap? Iya, siap. Bisa. Bisa Pak. Mana? Udah gitu, ya siap. Mana? Bagus ya kalau rajin kan. Juga tuh ada jadi nulisnya. Kamu tuh ada? Apa yang boleh ini? Aku orang sesat itu. Tidak ada pertanyaan. Apa? Film nulis kunci kata. Ini soal. Jangan menambah-nambah yang tidak ada. Jadi kan sudah. Oh, udah sesat dari awal kok udah bisa sih. Harus kali mah. Dari kamu kan kayak doang. September. Ini Oktober deh. Bisa. Ya. Saya oke, itu saja. Yang belum coba dilanjutkan. Hah? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.